Shalom semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 10I akan mempersembahkan video biografi mengenai Dr. John Steed Pemberton, seorang penemu minuman paling terkenal di dunia, yaitu Coca-Cola. Nah teman-teman, kalian pernah nggak minum Coca-Cola? Kalau nggak pernah sih... Rugi dong! Yang bener lagi! Rugi dong! Coca-Cola merupakan minuman yang digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, bahkan yang lansia. Tapi teman-teman tahu nggak asal-usul lahirnya minuman ini? Kalau nggak tahu, yuk sama-sama simak video berikut ini. John Steed Pemberton lahir pada tanggal 8 Juli 1831 di Knoxville, Georgia, dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Georgia. Dalam keluarganya, Pemberton tumbuh dengan kedua orang tuanya, yaitu James G. Pemberton dan Martha L. Gunn. Steed Pemberton menempuh pendidikannya di Reformed Medical College of Georgia atau Reformasi Perguruan Tinggi Kedokteran Georgia, dan pada usia 19 tahun, ia memperoleh gelar kedokterannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bidang farmasi dan sekolah kedokteran, Pemberton membuka toko obat di Columbus. Hal ini membentuk landasan bagi karirnya. Pengalaman ini mengarahkannya pada perjalanan yang menciptakan landasan untuk inovasi mendatangnya, termasuk Coca-Cola. Pada tahun 1861 hingga 1865, terjadinya Perang Saudara Amerika yang mewajibkan Pemberton untuk berperang sebagai warga negara. Hal ini mengakibatkan Pemberton mengalami cedera. Setelah cedera akibat Perang Saudara Amerika ini, Pemberton menjadi bergantung pada pil morfin untuk meringankan rasa sakit kronisnya. Perlakuan umum ini segera berkembang menjadi penyalahgunaan zat secara besar-besaran. Putus asa akan kebebasan, Pemberton menerapkan keahlian farmasinya untuk merumuskan obatnya sendiri. Hal ini ia memanfaatkan pengetahuannya yang mendalam tentang siksaan kecanduan. Ia berusaha mengembangkan obat yang dapat membebaskan orang lain dari belenggu morfin atau alkohol. Misi ambisius Pemberton yang dimilikinya melahirkan French Wine Coca pada tahun 1884. Membayangkannya sebagai obat mujarab penyembuhan yang luar biasa, ia memuji kekuatannya untuk meringankan segala sesuatu, mulai dari gangguan pencernaan hingga impotensi. Tapi, menyembuhkan kecanduan morfin pribadinya adalah tujuan terpenting. Lebih dari sekedar upaya komersial, French Wine Coca adalah upaya pribadi Pemberton untuk mengubah penderitaannya menjadi keselamatan bagi banyak orang. Namun, perubahan legislatif terkait alkohol memaksa pembuatannya mengalami modifikasi signifikan, yaitu dengan cara menciptakan formula yang lebih sesuai dengan kebijakan saat itu. Nama Coca-Cola muncul dari daun coca dan kacang cola yang menjadi formula awal minuman ini. Sedangkan logonya diciptakan oleh Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John. Pemberton melangkah maju dengan langkah-langkah pemasaran inovatif untuk memperkenalkan minuman ini ke pasar dan membuka jalan bagi keberhasilan komersialnya. Kondisi kesehatan terakhir Pemberton mengakhiri perjalanannya, tetapi warisan Coca-Cola terus berkembang. Pasca kematiannya, Coca-Cola menjadi fenomena global, menciptakan dampak yang tak terlupakan dalam dunia minuman ringan. Pemberton meninggal karena kanker perut pada usia 57 tahun pada Agustus 1888. Pada saat kematiannya, ia juga menderita kemiskinan dan kecanduan morfin yang semakin parah. Jenazahnya dikembalikan ke Columbus, Georgia, di mana dia dimakamkan di pemakaman Linwood. Coca-Cola telah berkembang menjadi merek yang mendunia dengan pengaruh yang mencakup banyak aspek kehidupan.
Secara singkat, kita melihat bagaimana merek ini tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta pengaruhnya dan perubahan dalam struktur perusahaan setelah penciptaannya. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang asal-usul munculnya minuman Coca-Cola? Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu kita harus tekun dan semangat dalam mengatasi rintangan. Pemberton menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya, termasuk cedera perang yang parah dan keterbatasan kesehatan. Namun, dengan semangat dan ketekunan, ia terus bekerja untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Jadi, sekiranya itu saja yang bisa kami bagikan. Sekian video kami. Terima kasih dan shalom.